Jujur, ketika gue buat video ngopi kesempatan kali ini, gue ngerasa sedih banget. Sedih bukan karena gue habis kena macet gitu di puncak, alhamdulillah kagak, gue gak kemana-mana. Tapi gue sedih karena gue baru sadar dari tanggal 13 sampai 16 September 2024 itu ternyata long weekend coy. Hari libur, libur panjang, libur Maulid Nabi. Gue saking rodinya kerja jadi live streamer, jadi content creator tuh gak sadar kalau misalnya ada hari libur. Bahkan kalau misalnya hari libur pun gue harus kerja lebih ekstra lagi biar bisa menghibur kalian-kalian semua gitu. Jadi buat lu semua yang sampai sekarang pengen jadi content creator, silahkan tahan niat jadi content creator itu. Karena kalau misalnya kayak bernasib sial seperti gue gitu ya, tuh ya nggak sukses banget gitu ya, lu bakalan kerja rodi gitu, kerja ekstra. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya emang pengen jadi content creator, jadikanlah content creator sebagai passive income lu, oke? Atau jadi kegiatan sekunder lu. But anyway, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia, dan pada kesempatan kayak ini kita bakal ngobrolin soal kemacetan yang ada di daerah gua, Puncak Bogor. Ini gue lihat trending gitu di Twitter di tanggal 16 September 2024 ketika gue cari tahu dan gue ngeklik trendingnya, buset. Gue nggak pernah melihat pemandangan yang separah ini di jalanan puncak. Alhamdulillah sebagai warga Bogor gitu ya, gue masih belum pernah merasakan hal yang seperti ini. Karena gue tahu sepertinya weekend itu bukan waktu yang pas untuk warga Bogor menikmati puncak. Tapi kalau misalnya gue cari tahu gitu ya tentang topik-topik mengenai puncak segala macam, ternyata masih banyak orang-orang yang mempertanyakan kenapa banyak banget masyarakat dari daerah Jabodetabek yang selalu pergi ke puncak setiap kali weekend. Mereka penasaran emang ada apaan sih di puncak sampai pada akhirnya mereka bolak-balik gitu ya, rela macet-macetan kayak gini. Jadi awalnya pun gue ngira kayak gitu. Awalnya tuh gue mikir kayak buat apa sih puncak? Puncak kan gitu-gitu doang. Tapi lama-kelamaan gue sadar kalau misalnya ternyata di puncak itu emang banyak banget tempat-tempat atau spot-spot wisata yang emang cocok banget buat healing. Nah, tapi permasalahannya ada pada akses jalan buat menuju ke puncak. Mau itu sebanyak apapun tempat wisatanya, tetap aja akses jalan itu segitu-segitu aja. Jadi lu bayangin ya, di long weekend kemarin, semua orang-orang di luar Bogor gitu punya pemikiran yang sama. Gimana kalau misalnya kita habiskan long weekend kita ke daerah puncak Bogor? Wah, ide bagus tuh, gas jalan tuh. Jadi semua kendaraan dari Bekasi, dari Tangerang, dari Jakarta dan segala macam itu di waktu nih di tempat yang bersamaan terkonsentrasi di daerah puncak Bogor. Ya udah pasti bakal macet. Nah, yang pada akhirnya ngebuat gue jadikan ini sebagai topik ngopi adalah katanya kemacetan kemarin sampai merenggut nyawa satu orang coy. Dan itu serem banget gak sih? Macet udah sampai kayak gitu tahapannya. Itu bisa jadi evaluasi buat orang-orang yang emang harusnya mengatur daerah situ, ya gak sih? Nah, kita bakal lihat bareng-bareng bagaimana kondisinya kemarin gitu ya. Karena gua pun kaget ngelihat videonya pertama kali. Alhamdulillahnya sekali lagi, gua sebagai warga Bogor belum pernah merasakan kemacetan yang kayak gini. Pernah sekali gua pergi ke puncak waktu libur Imlek, dan gua nggak akan kepikiran buat ke puncak lagi gara-gara itu. Macetnya nggak separah ini gitu, tapi tetep aja men. Kalau misalnya lu liburan tapi lu ngerasain macet yang separah ini, ya buat apa liburan, ya nggak sih? Setuju nggak sih lu cuy? Macet di puncak Bogor, satu orang dilaporkan kehilangan nyawa setelah terjebak selama 9 jam. Nah, jadi ini udah diberitain ya. Kalau misalnya lu search di Google, udah banyak beritanya yang mengatakan kalau misalkan ada orang yang meninggal dunia gara-gara macet di puncak. Nah, gak usah khawatir, di Ngopi kesempatan kayak ini gue udah baca beberapa informasi terbaru yang mengatakan ternyata orang yang meninggal di puncak itu sebenarnya bukan karena kemacetan. Karena memang beliau itu kecapean dan juga punya penyakit asma abis berkunjung ke daerah tempat wisata Gunung Mas. Jadi meninggal itu bukan ketika macet, tapi emang di saat sebelum macet gitu. Jadi sedikit konfirmasi aja. Tapi kita bakal lihat bareng-bareng. Alhamdulillah, gak usah khawatir. Di Ngopi kesempatan kayak ini setiap kali ada informasi yang memang tidak lurus, kita bakal luruskan bareng-bareng. Asik. Coy, ini gua tahu nih belokan mana nih. Kemacetan parah di puncak Bogor masih berlangsung hingga tengah malam di sejumlah titik, lu bayangin. Anjir. Gua telat balik dari liburan maghribnya, bener-bener pusing banget coy. Ini sampai orang-orang pada nginep katanya men. Sampai tengah malam, buset dah. Lu tau gak yang bikin macet ini kenapa? Gak cuman karena mobil gitu ya. Gak cuman karena mobil yang dikendarin sama satu orang, tapi mobilnya SUV gitu kayak Fortuner gitu ya. Tapi pengendara-pengendara motor juga nih yang agak sedikit bandel menurut gue.
Gue pengendara motor juga pengendara mobil, tapi gue bisa konfirmasi kalau misalnya dari kemacetan kayak gini, biasanya sih yang bikin macet pengendara motor. Kenapa? Karena pengendara motor tuh kebanyakan pada pengen duluan, jadi ngambil ruas kanan dari arah yang berseberangan. Jadi ketika emang dari arah datang sama dari arah pulang itu sama-sama ngelakuin hal yang kayak gitu, jatuhnya bakalan deadlock. Nggak akan ada yang bisa maju dan mundur gitu men. Nah itu yang bahaya justru. Dan harus diurain di situ. Permasalahannya adalah apakah ada yang ngurain atau kagak. Nah itu dia coy. Yang kasihan yang mana? Ya kasihan orang-orang yang kena macet. Yang mobil gue nggak tahu ya apakah bakalan kesusahan juga atau kagak gitu. Soalnya kan dia di dalam mobil gitu ya, bisa pakai AC. Cuman yang jelas pasti sumpek juga lah. Dia duduk berjam-jam, hampir 9 jam coy katanya. Bendera putih nyerah. Buset. Terlihat dalam video kendaraan masih terjebak di area Gunung Mas Cisarua Puncak Men. Ini katanya jalannya udah diperlebar ya, gara-gara kemarin tuh sempat ramai juga kan karena digeruduk gitu, digusur gitu kan beberapa toko-tokonya di pinggir jalan. Tetep aja bikin macet ya, iyalah. Mau sebagaimanapun jalan diperlebar ya tetep aja men. Kalau semuanya itu berembuk ke puncak ya nggak akan ada habisnya. Ini jam 9 malam, buset. Alhamdulillah saya tidak keluar rumah. Kemacetan parah ini terjadi saat long weekend Maulid Nabi Muhammad SAW. Iya betul. Apalagi warga-warga puncak kebanyakan pada ngadain acara ini ya, acara Maulid Nabi gitu di daerah-daerah belokan Curug Cilember. Ya udah itu mantep lah. Ini kalau misalnya lu cek Google Maps-nya bener-bener udah bukan merah lagi anjir, udah hitam. Sudah keling, mengakibatkan arus lalu lintas dari dan menuju kawasan puncak sangat padat real. Wah kalau kayak gini mah mending nambah durasi nginep hotel gak sih? Buset. Gak bisa gue ngeliatnya. Gue langsung merinding anjir, ini padet banget coy. Aduh coy, ini gue buat video gue ini sekalian buka ruang diskusi, sekalian ngasih mitigasi nih ke lu pada gitu ya, buat lu semua yang daerah Jabodetabek. Jangan pernah kepikiran lah buat ke puncak gitu long weekend. Kalau misalnya emang pada dasarnya emang pengen liburan ya ke puncak long weekend, seenggaknya coba lu berangkat hamin sebulan lah. Terus lu staycation tuh sebulan di sana. Ya saya kalau misalnya lu berangkatnya hamin 1, 2, 3, aduh anjing bakal kayak gini men. Biasa juga CL juga kalau misalnya liburan ke puncak kan tuh kayaknya dia punya cerita yang bagus juga deh kalau misalnya ngomong soal kemacetan. Tapi katanya kalau misalnya ke puncak tuh biasanya hamin 3 tuh, jadi nggak kena macet. Nah itu bisa jadi solusi juga tuh. Daripada lu nyari jalan-jalan alternatif gitu ya, tapi berangkatnya tetap hari H, ya sama aja bohong ya nggak sih? Ya Allah, sehat-sehat bang. Healing dah tuh. Gila, ngeri banget ya. Oh ya, by the way kalau misalnya lu lihat di Twitter di tanggal 16 lu masih bisa ngeliat nih beberapa postingan-postingan mengenai kondisi puncak terkini. Ada dari akunnya Mas Baisun nih, @Baisun. Beliau sendiri bilang kalau misalkan puncak itu jerah sih, udah bukan macet lagi, udah mati jalannya. Berangkat maghrib jam 2.30 belum sampai tujuan. Berangkat maghrib jam 6 sore, nyampe jam 2.30 belum sampai. Berarti udah 7 jam, 8 jam perjalanan tuh, 8,5 jam. Sampai jadi petugas jalanan dadakan, pump belt pad putus, mogok, mesin jebol. Wah gila, ini cerita banget sih. Cerita puncak banget sih, gokil. Semoga worth it ya sama wisata yang kemarin dirasain gitu. Jangan sampai wisatanya cuma 1 jam, macetnya kena 9 jam. Anjir gue sendiri ngeri men. Ini dari akunnya Om Ari Isto. Macet horor puncak Bogor, infonya ada 1 korban meninggal. Tadi udah kita konfirmasi kalau misalnya meninggalnya bukan karena macet, karena terjebak macet lebih dari 9 jam. Libur panjang semerawut jalanan. Motor roda 2 sih yang kebanyakan gak teratur, ngambil 2 jalur dan akhirnya stuck berhadapan sama lawan arah sebaliknya. Nah iya, ini kondisi kayak gini namanya deadlock. Jadi dari arah berlawanan itu melakukan kondisi yang sama, pak susul-susul. Jadi kayak pola infinite gitu, tau gak lo? Jadi pengen maju nggak bisa karena sama-sama pengen maju gitu dari arah yang berlawanan. Ya udah, kalau kayak gitu mah udah tinggal wassalam.
Ini dari Info Jawa Barat, libur panjang berlangsung dari Sabtu berubah menjadi mimpi buruk bagi wisata. Ribuan wisata yang memilih libur di Puncak Bogor, Jawa Barat. Jalur ini mengalami kemacetan parah yang berlangsung selama kurang lebih 10 jam. Ya, semoga dengan adanya peristiwa kayak gini udah trending juga kan Bupati Bogor nih. Terus habis itu jajaran-jajaran emang bertugas untuk mengatur daerah-daerah di kawasan puncak gini. Seenggaknya masih harus ada PR lagi ya, ada PR yang bisa diselesaikan. Ini harus bisa benar-benar bisa segera tuntas nih permasalahannya. Sebenarnya nggak cuman PR buat mereka aja sih, tapi PR buat orang-orang yang emang pengen pergi ke puncak juga gitu, long weekend. Seenggaknya lo harus cari strategi buat sampai ke puncak tuh bener-bener jangan sampai kena macet kayak gini. Kalau misalnya emang cara cerdiknya adalah lo coba buat cuti sekalian. Jadi long weekend itu meskipun dari Jumat sampai Senin, lo ngambil cuti di hari Kamis sampai sama Selasa lah. Jadi lu bisa berangkat H-3 sebelum long weekend. Nah dari situ lu bisa tuh leha-leha dulu, liburan dulu sampai Gumuh gitu ya, nyobain Cimory sampai mencret-mencret. Barulah kalau udah bosen balik tuh di H+3 atau H+4 biar nggak kena macet. Intinya nih ya, saran dari gua nih warga Bogor. Nih kita warga Bogor juga sebenarnya udah paham gitu kalau misalnya weekend itu udah bukan tempatnya kita lagi gitu buat liburan. Untungnya karena gue jadi content creator meskipun gue nggak ada libur panjang kayak gini, gue bisa memilih sebenarnya liburnya kapan. Jadi kalau misalnya emang ada agenda pengen ke puncak, biasanya pasti gue bakal milih ketika weekdays. Nggak mungkin ketika gue weekend. Karena gue nggak pengen kena macet kayak gini coy. Udah sekali seumur hidup aja. Jadi mungkin itu aja ngopi pada kesempatan kayak ini. Gue tunggu tanggapan dulu semua. Mungkin aja di antara lu semua ada yang kena macet, ada yang warga puncak gitu. Gue tunggu tanggapannya. Kita ketemu lagi di next ngopi. Kalau misalnya kalian semua suka jangan lupa buat like. Dan kalau misalnya kalian semua belum subscribe jangan lupa buat subscribe. Terima kasih banyak, itu aja dari gue. Sampai jumpa.